Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alicia Ludi Prasanda dengan NPM 184301000 dari kelas C. Untuk video kali ini, masih sama dengan video sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit materi yang telah saya rangkum dari sebuah video, lebih tepatnya dua buah video yang telah saya rangkum menjadi satu bentuk PowerPoint. Untuk video yang pertama, yaitu membahas tentang waspada maling data pribadi. Maling data pribadi bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pengelolaan fintech, perbankan, ataupun oknum lainnya. Terlebih dahulu akan dibahas yang termasuk ke dalam data pribadi. Di antaranya yang pertama, nama lengkap, yang kedua nomor HP, yang ketiga alamat lengkap, yang keempat emergency kontak, yang kelima kartu keluarga atau KK, yang keenam KTP, ketujuh nama ibu kandung, 8 foto selfie, 9 nomor rekening, dan 10 slip gaji. Lalu dasar yang mengatakan bahwa data yang bocor merupakan fakta, diantaranya yang pertama, banyak pelanggaran data pribadi Google akan didenda sebesar 153 miliar. Google pernah dituntut untuk kasus pengambilan data WiFi rumah yang tidak dienkripsi. Data yang telah diambil yaitu data berupa data pribadi penghuni rumah dengan menggunakan mobil proyek yang digunakan untuk pemetaan Google Street View. Lalu ada 70 pengemudi ojek online atau ojol di Pontianak yang menerima tagihan utang, padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman. Setelah ditelusuri, ternyata mereka mengikuti sebuah postingan di Facebook yang menjanjikan uang sebesar Rp100.000 hanya dengan menyerahkan foto diri dengan foto KTP-nya. Ternyata foto tersebut digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pinjaman online. Lalu data pinjaman online mudah diakses. Ini terjadi karena ada pegiat keamanan siber yang dengan mudah membongkar aplikasi pinjaman online yang tidak menjaga keamanan data pribadi peminjamnya, sehingga pihak ketiga dengan mudah dapat melihat basis data pengguna aplikasi pinjaman online tersebut. Lalu ada beberapa hal yang membuat data pribadi bocor, diantaranya yang pertama, aplikasi pinjaman online tidak aman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu akses email, foto, file, dokumen yang secara sembarangan. Lalu penyimpanan data yang ceroboh. Kemudian cara melindungi data pribadi. Yang pertama, hati-hati memberikan data pribadi. Lalu bersih-bersih digital secara reguler. Lalu jangan unggah scan atau foto secara online. Perusahaan perlu menumbuhkan budaya peduli bisnis dan keamanan. Hal ini dilakukan untuk menjaga data pribadi dari setiap karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, negara harus hadir. Kemudian yang selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin melakukan pinjaman online. Hal ini harus sangat penting diperhatikan jika ingin melakukan pinjaman online. Yang pertama, terdaftar di OJK. Aplikasi pinjaman online tersebut pastikan apakah sudah terdaftar ke dalam OJK atau belum. Kemudian, teliti syarat dan ketentuan. Jangan malas membaca syarat dan ketentuan yang ada pada pinjaman online tersebut. Lalu waspada permintaan akses data di ponsel. Apabila aplikasi tersebut meminta banyak akses data di ponsel Anda, sebaiknya uninstall aplikasi tersebut. Itu sudah dipastikan aplikasinya tidak aman. Lalu yang selanjutnya adalah kedaulatan data dan perlindungan data privasi. Kebijakan negara dalam mengontrol data privasi pribadi, yaitu National Interest, International Obligation, Regional Obligation. Kemudian yang selanjutnya ada konsep privasi. Konsep privasi yaitu meliputi budaya, fundamental rights, international law, regional state practice, kemudian pengaruh perkembangan TIC, EGOV.
Data pribadi merupakan salah satu jenis privasi, jadi perlindungannya bersifat fundamental. Lalu kemudian model pengaturan. Model pengaturan dibagi menjadi dua, yaitu United States Test, yaitu cenderung bahwa bisnis itu lebih diberi kebebasan untuk mengatur sendiri. Yang kedua ada Eropa Union, yaitu lebih ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi serta ada denda dan hukuman badannya. Dan Indonesia mengikuti model Union Eropa. Lalu konsep perlindungan privasi dan data pribadi sudah tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 ayat G. Kemudian setelah orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Kemajuan TIK yaitu teknologi informatika dan komunikasi. Lalu, data pribadi dapat diakses, dikelola, dan disebarluaskan kepada pihak lain. Sekian, terima kasih. Untuk kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.